Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Bapak ya, Pak Haji Mulyadi dalam mata kuliah motor pembakaran dalam ya. Gimana ini kabarnya? Sehat semuanya? Nah, baik, ini mohon maaf Bapak presentasinya lewat HP karena di sini laptopnya lagi ada trouble, jadi ada beberapa masalah. Bisa merekam cuma nggak ada suaranya, jadi nanti kurang jelas ya. Jadi terpaksa di sini kita menggunakan pembelajaran dengan HP ya, Bapak ya. Baik Bapak, kita absen dulu di sini. Nah, ini sekarang kita motor pembakaran dalam. Kita masuk ke kuliah e-learning ya, e-learning. Ini motor pembakaran dalam. Nah, sekarang kita ke pertemuan yang ketiga ya, ketiga atau kedua ya, yang mana nanti materinya bisa di download di kuliah online ini ya. Nah, Bapak untuk absensi aja di sini. Kita masuk ke report aja dulu ya. Report dulu. Nah, baik, Pak Uji Muhammad perlu ada ya. Bapak udah kelihatan tadi ya, udah ada. Bagus ada. Dani, Maruf ada, Alif ada, Haret ada, Johan, Muhammad, ya alhamdulillah ada ya. Yang nggak ada siapa? Sigit ya? Oh, Sigit ya ada. Baik, mungkin dia telat mungkinnya masuknya. Baik, itu ya. Udah Bapak absen, nanti mungkin yang telat untuk pertemuan ini bisa nanti masuk ya, tinggal ini. Nah, selanjutnya kita ke materi yang akan kita bahas ya. Ya, kita bisa dilihat di Google Drive ya. Nah, itu nanti Bapak bagikan linknya. Nah, itu sebenarnya tinggal masuk juga di itu sudah ada ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, saatnya di sini kita materi selanjutnya yaitu motor pembakaran dalam tentang siklus kerja 2 tak dan 4 tak ya. Nah, itu. Nah, topik minggu lalu yaitu tentang bagian utama kendaraan. Nah, apa saja bagian utama kendaraan itu? Ya, silakan ada yang mau jawab. Ya, betul ya. Jadi ada mesin, ada sasis ya, ada pemindah tenaga ya, ada roda. Nah, itu bagian utama kendaraan ya. Nah, selanjutnya ada konsep motor bakar dalam. Nah, konsepnya motor bakar dalam itu gimana? Silakan ada tanyakan. Ya, yang sudah tahu ya, sudah tahu yang kemarin. Ya, benar ya. Jadi konsep motor pembakaran dalam itu terjadi pembakaran di dalam ya. Nah, jadi tenaganya nanti dikeluarkan rencana di dalam itu. Terus konsepnya ada udara, ada bahan bakar, terus ada pengapian. Terus ada klasifikasi motor pembakaran dalam apa saja jenisnya? Silakan. Ya, jadi jenisnya yaitu ada yang bensin ya, ada yang diesel. Bensin juga ada 2 ya, ada yang 2 tak, ada yang 4 tak. Nah, ini kita bahas yang 2 tak dan 4 tak. Kalau pembahasan diesel, nah itu kita terlalu panjang ya, tapi gak terlalu jauh nanti pembahasannya ya. Gak beda jauh sama 2 tak maupun 4 tak.
Nah, selanjutnya kita ke tujuan di sini. Nah, tujuan ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini ya, yaitu pertama ada syarat motor pembakaran dalam gitu ya. Nah, syarat motor pembakaran dalam apa saja nanti dibahas ya. Kedua, mampu memahami prinsip kerja motor dua langkah. Ketiga, mampu memahami kerja motor dua langkah. Empat, memahami prinsip kerja motor 4 langkah. Kelima, mampu memahami kerja motor 4 langkah ya. Nah, itu ya. Nah, itu tujuan kita ya. Tujuan kita pada pertemuan kali ini ya. Baik, Bapak di sini akan sebelum kita ke gambar, Bapak akan tampilkan dulu apa? Kita putar ya. Nah, tadi ini ya, sebelah sini. Nah, jadi di dalam ini maaf videonya gak jalan mungkin karena dari HP ya. Jadi ini mungkin tadi nanti dimasukkanlah ke dalam kuliah online ya. Nah, jadi syarat kerja pembakaran ada beberapa ya yang tadi ya. Ini sama seperti konsepnya motor pembakaran dalam ya. Jadi syarat kerja pembakaran itu ada 3. Pertama ada tekanan ya. Tekanan apa? Tekanan kompresi ya. Tekanan kompresi itu campuran bahan bakar dan udara. 3, harus ada suhu yang cukup untuk pembakaran. Nah, ini semuanya ini harus tepat. Di mana yang tepat itu misalnya ya. Nah, kalau di dalam karburator itu 1:14,7 ya. Artinya misalnya gini ya. 1 kg bahan bakar, nah itu berbanding dengan udara 14,7 kg. Itu ya. Terus nanti akan jadi campuran, gas campuran gitu ya. Nah, itu perbandingannya itu. Nah, di sini dari mana suhu, Pak? Nah, suhu yang cukup tinggi diperoleh dari mana? Nah, itu dari kompresi gitu ya. Terus campuran bahan bakar dari mana dan udara itu dari karburator gitu ya. Terus adanya tekanan. Nah, itu juga sama dari akibat torak bergerak ke atas ya. Torak bergerak ke atas nanti menimbulkan tekanan, tekanan nanti menimbulkan suhu gitu kan ya. Itu. Nah, selanjutnya di sini tadi udah ke prinsip. Nah, sekarang ke kerja motor dua langkah ya. Nah, kerja motor dua langkah di sini satu putaran poros engkol ya itu 2 langkah ya dalam satu siklus. Jadi itu atas dan bawah, makanya disebut dengan 2 tak gitu. Jadi bekerjanya sekaligus ya. Nah, itu prinsip kerjanya ya. Jadi prinsip kerjanya seperti apa? Itu. Jadi bekerja bagian atas dan bagian bawah, di engkol dan di atas torak. Nah, itu disebut dengan dua tak gitu ya. Nah, terus 2 tak di sini ada komponen-komponennya ya. Ada busi ya, kalau busi 4 tak juga ada ya. Nah, yang membedakan apa di sini? Nah, yang membedakan di sini adalah tidak ada katup ya. Jadi 2 tak itu tidak ada katup, tidak ada rantai, tidak ada camshaft ya, tidak ada rocker arm ya. Nah, itu enggak ada. Jadi langsung itu pakai export dan import ya. Nah, export dan inlet port ya. Ya itu ya yang membedakan antara 2 tak dan 4 tak. Kalau komponen lain mah sama ya. Juga ada nanti ada reed valve kalau di sini nggak ada namanya reed valve ya. Nah, ini juga harus apa ya komponen-komponennya. Nah, nanti juga kita akan praktikum di mana harus mengetahui mana torak ya, mana poros engkol ya, mana silinder. Itu ada nanti di lab ya. Nah, tinggal ditonton nanti ya, tinggal praktikum maaf ya, tinggal praktikum. Nah, selanjutnya di sini
Nah, bagaimana cara kerja? Nah, kalau tadi kan prinsip kerja, ya, prinsip kerjanya 2 langkah dalam satu siklus. Nah, itu kan prinsip kerjanya. Sedangkan cara kerjanya gimana nih? Nah, bisa lihat di sini. Nah, langkah kompresi dan hisap di sini ya. Nah, kita fokus ke bagian atas di sini ya. Nah, bagian atas di sini. Nah, ini yang arah panah masuk ke sini ya. Masuk ke sini, maaf ada iklan ya. Iklan. Di sini masuk udara dan bahan bakar ke dalam ruang engkol. Ya, otomatis nanti akan mendorong torak jika sudah penuh gitu kan, sudah mulai penuh gitu kan. Terus di sini saluran buang tertutup karena torak bergerak ke atas dan di atas di sini terjadi langkah kompresi gitu ya. Jadi langkah kompresi dulu baru terjadi langkah hisap ya, tahu bersamaan lah ya, bersamaan. Nah, itu langkah pertama. Jadi langkah pertama di 2 tak itu yang atas langkah kompresi karena ada tekanan dari bawah, sedangkan langkah hisap karena reed valve terbuka gitu ya. Gitu. Maka masuk udara dan bahan bakar. Nah, selanjutnya yang langkah kedua di sini. Nah, langkah kedua di sini, nah, saluran tertutup, saluran masuk tertutup. Ya. Nah, ini saluran masuk tertutup. Berarti di atas terjadi langkah apa? Langkah usaha ya, langkah usaha dan langkah bilas ya. Lihat bilas di sana, bilas mulai terbuka ya, atau disebut dengan oli samping ya kalau kita ya. Jadi saluran oli samping mulai terbuka. Maka terjadi ledakan di sana, terjadi ledakan. Nah, maka akan turun ke bawah itunya ya, toraknya gitu kan. Nah, dan gas itu akan terbuka ya saluran exhaust-nya atau saluran buangnya setelah terjadi pembakaran. Jadi di sini terjadi langkah apa? Langkah buang ya, langkah buang dan langkah tenaga ya. Nah, usaha ya, bilas dan buang. Jadi ada 3 ya. Ada langkah usaha, bilas, buang dan tenaga gitu. Itu ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kalau yang satu itu cuma kompresi dan hisap. Yang kedua itu langkah usaha, bilas dan langkah buang gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini kita prinsip kerja motor 4 langkah ya. Nah, kalau 4 langkah di sini prinsip kerjanya dia 2 kali putaran poros engkol ya menghasilkan satu langkah gitu ya. Kalau tadi kan satu langkah ya, satu putaran poros engkol menghasilkan satu siklus ya, atau 2 kali lah, 2 kali langkah gitu ya. Kalau ini 4 kali langkah gitu ya. Jadi ini mah 2 kali putaran poros engkolnya ya. Jadi poros engkolnya berputar 2 kali ya. Nah, untuk memperoleh satu siklus gitu ya, atau 4 langkah. Kalau tadi mah 1 kali putaran poros engkol yang 2 tak ya, untuk memperoleh satu siklus gitu ya. Jadi 1:1, makanya lebih cepat 2 tak itu ya. Nah, silakan mungkin ada yang ini kurang paham, mungkin Bapak tadi menjelaskannya terlalu cepat atau gimana, silakan. Kita sambil rehat dulu lah ya, jangan terlalu tegang kalau pembelajaran itu biar masuk gitu ya. Ya, ada apa? Oh, 2 tak ya. Jadi 2 tak kenapa keluar asap putih gitu ya. Nah, kenapa keluar asap putih? Karena 2 tak itu tadi kan oli samping kan namanya oli kebakar ya. Nah, itu akibatnya nanti keluar asap putih gitu ya. Terus nanti ada bensin juga ikut kebakar gitu. Makanya disebut boros gitu 2 tak itu karena bensin juga kebakar gitu ya. Itu kebakarnya bukan pas pembakaran tapi kebuang, maksudnya kebuang
eh, jadi ada apa? Ada yang kebuang, bensinnya tidak terbakar gitu ya. Terus olinya juga kebakar, makanya jadi asap putih ya. Itu yang 2 tak. Nah, kalau 4 tak gimana? Kenapa? Karena 4 tak itu nggak ada oli samping, makanya nggak ada asap putih ya. Karena 4 kali langkah, makanya lebih lebih dingin gitu ya. Lebih siklusnya lebih ini lebih lama gitu ya. Kalau 2 tak tadi kan cepat sekali ya. Gitu. Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Oh, gimana gimana? Ya, jadi 2 tak itu sering terjadi kerak ya, adanya kerak gitu ya. Kenapa? Nah, kenapa? Karena adanya kerak jadi karena adanya pembakaran yang tidak sempurna. Makanya terjadi adanya kerak gitu ya pada silinder. Gitu. Ya, cukup ya. Cukup untuk 2 tak. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan di sini komponen ya. Komponennya di sini ya inilah yang membedakan antara 2 tak dan 4 tak ya. Ada klep, ada camshaft ya. Ada rocker arm ya. Kalau tadi 2 tak kan enggak ya, enggak ada. Ada rantai keteng di sini enggak ada. Kalau di 4 tak itu ada ya, kalau di 2 tak enggak ada. Itu yang membedakan. Nah, ini harus tahu nanti ada praktikumnya ya, biar lebih tahu mana komponennya gitu ya. Kalau digambar kan kurang jelas ya. Nah, sekarang bagaimana di sini cara kerjanya? Nah, kalau tadi kan 2 tak itu gimana? 2 langkah, 3 langkah gitu dengan bilas ya. Itu. Nah, kalau ini satu-satu hisap, kompresi, usaha buang. Cuma di sini bisa dilihat kalau hisap ketika katup terbuka ya, maka si bahan bakar ditarik oleh torak gitu kan, bergerak dari TMA ke TMB gitu ya, bergerak dari TMA ke TMB sehingga nanti si bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Selanjutnya langkah kompresi di sini ya. Langkah kompresi di sini terjadi 300 ya 180 derajat 380 derajat. Jadi 2 kali di sini kompresi itu ya. 2 putaran. Satu putaran penuh. Satu putaran penuh baru dia akan menekan ke atas terjadi langkah kompresi. Nah, usaha juga sama ya. Jadi ini usaha juga ini 360 derajat ya. Nah, kalau lagi kompresi itu nanti tadi torak katupnya tutup ya. Makanya terjadi kompresi gitu ya. Tekanan kompresinya kalau bensin itu 9 sampai 12 gitu. Tapi kalau diesel itu lebih besar. 18 ya, 17 gitu ya. Itu diesel ya. Kalau bensin itu 9 sampai 12 cukup ya. Karena kalau diesel itu dibutuhkan suhunya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada langkah usaha ya, langkah usaha di mana terjadi percikan bunga api ya, kira-kira 5 derajat sampai 8 derajat sebelum TMA gitu ya. Terjadi ledakan maka terjadi langkah usaha torak bergerak dari bawah ya, dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Dari TMA ke TMB sebanyak 2 kali, 1 kali putaran gitu ya. Itu selanjutnya langkah buang ya. Di mana di sini langkah buang, katup buang terbuka, maka gas sisa pembakaran didorong keluar sebanyak 180 putaran gitu ya. Ya, 180 derajat maksudnya gitu ya. Nah, itu yang 4 tak ya. Atau ini bisa dilihat seperti ini. Ini sama saja ya, seperti tadi gitu ya. Nah, silakan di sini ada yang mau dibahas di sini tentang 4 tak dulu. Yang penting kita kekejar nih materinya ya. Tapi kita harus nyantai juga biar masuk gitu ya. Jangan terlalu dipaksakan gitu. Ya, gimana?
Ya betul ya, jadi 4 tak ini perawatannya akan lebih sulit, lebih rumit karena banyak komponen gitu ya. Terus konstruksinya lebih rumit, terus ada banyak komponennya lebih mahal gitu ya. Nah itu bisa ya, itu dari kelemahan dari 4 tak. Ada lagi, apakah 4 tak lebih besar daripada 2 tak? Ya kalau cc-nya sama itu ya akan lebih bertenaga yang 2 tak gitu ya. Tapi lebih boros gitu ya. Itu. Ya, silakan ada lagi tentang 4 tak di sini ya. Kenapa 2 tak gak ada injeksi? 2 tak gak ada injeksi? Belum ada sih, cuma tetap aja pasti akan boros ya. Karena teknologinya jadi percuma. Karena sistemnya seperti itu gitu ya. Itu. Silakan ada lagi tentang 4 tak di sini. Udah ya, cukup ya. Nah, baik kalau cukup kita lanjutkan ke kesimpulan. Mungkin ini tadi ya udah lihat ya. Ini kesimpulannya tentang pembelajaran kita ya. Pertama, motor baka dalam harus ada 3 syarat tadi ya, yaitu kompresi, udara, dan api yang tepat ya. Itu kompresi, udara, dan api gitu ya. Nah, itu harus ada, harus tepat. Kalau tidak tepat ya percuma ya. Gitu ya. Bedanya motor balap sama motor biasa itu kenapa gitu ya. Nah, itu bedanya waktu pengapiannya juga nanti kan beda ya. Karena didesain berbeda ya bahan bakarnya. Jadi kalau oktannya semakin tinggi, berarti pengapiannya bisa dimundurkan jadi 15 derajat gitu ya. Jadi 12 derajat gitu. Semakin oktan tinggi gitu ya. Tuh. Terus ada yang kedua, motor 2 langkah lebih sederhana daripada 4 langkah. Betul ya, tadi udah dibahas. Terus motor 4 langkah dan cara kerja motor 2 langkah lebih cepat, tetapi motor 2 langkah lebih boros bahan bakar. Nah, itu paling intinya itu ya. Nah, itu ya, sebagai kesimpulan ya. Nah, selanjutnya kita tanya jawab dulu, di sini ada waktu ya. Silakan nomor maaf ini huruf C apa? Silakan yang paling ujung. Oh ya, cross engkol betul ya. Selanjutnya yang P. Yang P. Ya, betul ya. Maksudnya ke torak ya. Kalau ke cincin torak belum masuk ya, belum kena ya. Terus yang W, ini apa nih W? Silakan. Ya, itu saluran pendingin ya. Ya, oke, sip. Ya. Nah, itu silakan yang lainnya ini untuk dicari tahu ya komponennya dan dihafalkan sama-sama ya. Kita hafalkan. Nah, selanjutnya kita nanti tugas ya. Tugas, nah ini untuk minggu selanjutnya agar kita lebih menguasai dalam pertemuan ini ya. Itu makanya kita kerjakan ini tugasnya nanti kirim email ya, kita bahas sama-sama ya. Ya. Sudah ngerti semuanya? Ngerti ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah ngerti. Kita nanti di sini tadi yang hadir ya, yang hadir tadi sedikit ya. Sedikit ada yang baru tadi ya, telat ya. Oke, sedikit ada ya. Berarti alhamdulillah ini di sini hadir semuanya. Mudah-mudahan dengan perkuliahan ini kita semakin wawasan semakin luas ya. Dan ilmu yang kita miliki nanti semakin bermanfaat ya. Baik, mungkin itu dari Bapak ya. Mohon maaf bila ada kata-kata dari saya Bapak dari yang salah ya. Salah.
mari kita pertemuan ini kita tutup ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian mungkin dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.